Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Jimmy dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farel. Saya dari absen 11, dari kelas 11F, absen 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang alur penyaringan darah dan pembentukan urin pada ginjal. Nah, sebelum itu saya menjelaskan apa sih fungsinya ginjal. Yang pertama, ginjal itu memiliki fungsi yaitu menyaring darah dari zat sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin, dan ginjal berfungsi sebagai menjaga keseimbangan air dan elektrolit. Ginjal juga mengatur pH darah dan menghasilkan hormon seperti eritropoietin dan renin. Dan sekarang saya akan lanjut tentang alur penyaringan darah dan pembentukan urin. Pembentukan urin dan penyaringan darah ini terjadi di ginjal, yaitu tepatnya di nefron, yaitu tepat di bagian ginjal. Nah, selain nefron itu ada struktur ginjal lain yang terlibat, yaitu terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul. Ginjal ini tersusun dari 1 juta nefron. Nefron itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi sekarang saya akan lanjut tentang pembentukan urin. Yang pertama itu masuknya darah ke ginjal. Jadi darah itu dibawa ke ginjal melalui arteri renalis yang berasal dari aorta. Nah, arteri ini bercabang-cabang menjadi arteriol kecil dan dilanjutkan masuk ke dalam glomerulus. Glomerulus ini berada di kapsula Bowman yang membentuk struktur yang disebut itu badan Malpighi. Lalu saya akan lanjut ke filtrasi glomerulus atau penyaringan pertama. Nah, glomerulus sendiri ini terjadi bersama kapsula Bowman. Nah, karena tekanan darah tinggi di kapiler glomerulus, cairan plasma darah ini dipaksa keluar dari pembuluh darah ke dalam kapsula Bowman, dan hasilnya itu adalah filtrat glomerulus. Nah, filtrat glomerulus ini itu mengandung air, glukosa, dan ion, itu Na+, Cl-, dan K+, asam amino, urea, dan zat kecil lain. Sel darah merah, sel darah putih, dan protein besar tidak lolos, melainkan tetap berada di darah. Lalu yang selanjutnya yaitu reabsorpsi atau penyaringan kedua. Penyaringan ini terjadi di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan sebagian di tubulus distal. Proses ini mengembalikan zat-zat penting ke dalam darah, yakni 100% glukosa dan asam amino, lalu sebagian besar air melalui osmosis, dan kemudian ion-ion penting seperti natrium, kalium, dan klorida. Nah, proses ini itu sangat penting untuk tubuh karena agar tidak kehilangan nutrisi dan air. Lalu yang selanjutnya itu ada sekresi tubular. Sekresi tubular ini terjadi di tubulus distal dan tubulus collectivus. Proses ini mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh dari kapiler darah ke dalam tubulus. Contohnya seperti ion H+, NH4+, dan obat-obatan serta racun. Nah, sekresi ini membantu menjaga pH darah tetap normal, mengeluarkan zat yang tidak dapat disaring oleh glomerulus, dan lainnya. Lalu selanjutnya yaitu pembentukan urin sekunder.
Cairan dalam tubulus sekarang disebut urin sekunder, yaitu yang mengandung air, urea, garam, dan zat sisa metabolisme dan racun. Lalu selanjutnya itu adalah konsentrasi urin di tubulus kolektivus. Di tubulus kolektivus ini, reabsorpsi air lebih lanjut bisa terjadi tergantung kadar hormon ADH atau antidiuretik. Jadi jika tubuh kekurangan air, ADH akan meningkat, lebih banyak air diserap kembali dan urin akan menjadi lebih pekat. Melainkan jika tubuh cukup cairan, ADH rendah dan urin lebih encer. Jadi istilah gampangnya, jika kita kekurangan air, maka urin yang dikeluarkan itu akan lebih pekat karena akan lebih banyak air yang diserap dan menyebabkan ADH lebih meningkat. Sementara jika tubuh kita cukup cairan, maka urin itu akan lebih encer karena mengikuti cairan yang kita cukup dalam tubuh kita dan menyebabkan ADH itu rendah. Lalu selanjutnya itu pengeluaran urin dari tubuh. Jadi urin itu mengalir dari tubulus kolektivus lalu ke pelvis renalis atau rongga ginjal, lalu masuk ke ureter, lalu ditampung dengan kandung kemih atau vesika urinaria, dan kemudian saat buang air kecil atau miksi, urin keluar melalui ureta. Nah, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya tentang alur penyaringan darah dan pembentukan urin di ginjal. Sekian dari saya, terima kasih.